Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ambarwati dengan NIM 2023023276 dengan prodi PGSD. Saya dari kelompok keempat dan saya di sini akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dengan judul yang saya pilih, yaitu dengan judul cara berkomunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu adalah kehidupan kita sehari-hari itu pasti dengan berkomunikasi. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, di mana antara yang satu dengan lainnya terjadi suatu keterikatan dan saling membutuhkan. Dan interaksi dengan sesama menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dihindari. Jadi setiap kita ketemu orang, itu pasti kita berkomunikasi. Setiap kita, misalnya kita lagi berpas-pasan sama orang itu kita nggak sengaja ketemu, pasti kita akan komunikasi, pasti kita akan menyapa. Saya akan menyapa, atau hai, atau hello, atau gimana kabar, pasti kita bakal berkomunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Komunikasi itu menyampaikan antara ide, gagasan, pokok yang penting kayak gitu. Jadi komunikasi itu memang nggak bisa dihindari ya, karena setiap hari pasti kita berkomunikasi. Nggak mungkin kita ketemu orang kita diam-diaman, nggak mungkin juga kita ketemu orang kita cuma saling kayak ngelirik doang kayak itu, kayak orang kayak punya masalah kayak gitu kan. Pasti kita bakal berkomunikasi. Jadi kenapa aku milih judul ini ya, karena komunikasi ini memang keseharian kita gitu. Komunikasi ini yang memang setiap hari kita lakukan. Ya seperti saya sekarang, saya berkomunikasi kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu, komunikasi ini memang nggak bisa dihindari dari segi apapun. Kita pasti berkomunikasi. Terkadang nih ada orang cara komunikasinya yang unik. Misalkan seperti saya ketemu orang, dia cukup seperti kayak nganggutin kepala gini aja, orangnya tuh udah paham ya, karena mungkin mereka udah saling ketemu, mereka udah biasa saling ketemu. Jadi setiap mereka ketemu, mereka cuma nganggutin kepala doang kayak gini, mereka udah paham karena itu memang udah kebiasaan mereka. Dan juga ada juga yang orang yang seperti kayak ngedipin mata kayak gini kayak itu, biasanya tuh itu juga hal yang unik sih untuk menyapa orang kayak itu. Tapi kadang ada juga yang mengingat bahwa kalau kedip mata tuh orang yang ganjen kayak itu, padahal itu adalah seperti orang berkomunikasi. Tapi kadang ada orang berpendapatan itu tidak baik seperti itu. Di sini saya juga ada 7 cara berkomunikasi yang baik. Dan yang pertama ini, diam, simak, dan dengarkan dengan sesama. Jadi yang dimaksud dengan diam, simak, dan dengarkan dengan sesama ini, misalkan ada orang berbicara, kita harus mendengarkan. Misalkan ada orang berbicara, kita harus diam, jangan asik sendiri kayak gitu. Jadi diam, simak, dan dengarkan dengan sesama. Nggak mungkin kalau misalkan ada orang berkomunikasi, kita ini melakukan hal lain seperti itu. Jadi itu tuh kayak kita nggak menyimak obrolan kita nggak mendengarkan obrolan kita, sama-sama nggak nyambung. Jadi obrolan ini tuh nggak masuk. Jadi itu sama aja halnya tidak menghargai. Jadi setiap ada orang berbicara, kita harus saling hargai, kita harus mendengarkan, kita harus menyimak seperti itu. Jadi komunikasi ini tuh sangat penting. Seperti jangan sampai orang gerak gitu berfungsi sama kita karena kita tidak pernah mendengarkan atau menyimak obrolan. Yang kedua ini sesuai dengan konteks. Misalkan nih kita membahas tentang COVID-19 nih yang sedang rame di Indonesia. Misalkan kita sudah membahas tentang konteks COVID-19, tapi kita menjawab dengan konteks lain, kan itu nggak nyambung. Itu berarti ya seperti yang pertama tadi, sepertinya kita tidak menyimak, tidak mendengarkan seperti itu. Jadi menurut aku tuh itu sangat penting juga, yaitu kenapa kita harus menyimak, kita harus mendengarkan ya, supaya omongan kita tuh sesuai dengan konteks, omongan kita tuh sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan seperti itu. Dan yang ketiga ini ada gestur tubuh. Jadi gestur tubuh itu misalkan ada orang berbicara, kita asik sendiri, kita asik dengan diri kita sendiri, kita asik dengan apa yang sedang kita lakukan seperti itu. Jadi menurut aku jangan terlalu menyibukkan diri. Kayak gestur tubuh kita juga itu harus mengikuti obrolan. Tapi terkadang nih ada orang juga, misalkan kita lagi sibuk sama kerjaan, tiba-tiba ada orang ngajak ngobrol kita, dengan otomatis kita nggak enak dong
meninggalkan pekerjaan itu juga nggak baik. Tapi misalkan kita nggak ngehargai orang yang sudah datang untuk ngobrol dengan kita, itu nggak baik. Jadi kayak serba salah. Mungkin kita ngasih tahu baik-baik orang ini, maaf kita gini aja, mungkin tunggu pekerjaan saya selesai kita akan ngobrol seperti itu. Jadi ya intinya ya gestur tubuh itu sangat berpengaruh juga dalam berkomunikasi. Dan di sini yang keempat itu ada menyisipkan humor. Kenapa sih kita harus menyisipkan humor? Karena menyisipkan humor itu juga penting. Karena nggak mungkin kita dalam obrolan, misalkan kita lagi mengobrol, kita ngobrol, tapi selama obrolan tuh kita tegang, selama obrolan tuh kita dalam keadaan serius, itu nggak bagus juga. Jadi kita harus menyisipkan humor, kita harus santai, relax, enjoy itu. Dan dalam obrolan tuh jangan terlalu tegang. Jadi dalam obrolan itu jangan terlalu apa jangan intinya tuh jangan tegang gitu. Jangan, kita harus saling bercanda, kita harus saling humor, karena nggak mungkin kan kita berbicara sepanjang pembicaraan kita tegang, itu nggak baik juga seperti itu. Jadi kita harus disipkan humor seperti itu. Dan yang kelima, ini jangan terlalu self center. Apa sih jangan terlalu self center? Jangan terlalu self center ini kita tuh jangan terlalu banyak berbicara. Karena kalau misalkan maksudnya tuh kita jangan terlalu kita yang banyak bicara. Kita juga harus ngasih ruang untuk orang berbicara. Karena yang ingin berbicara ini gak hanya kita aja gitu. Orang lain juga ingin berbicara. Jadi gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman nih lagi bicara, jangan asik sendiri, jangan hanya teman-teman aja berbicara, tapi kasih juga temannya lainnya untuk berbicara seperti itu. Misalkan terkadang tuh orang bisa bosan juga, ya terkadang tuh orang bisa bosan dengerin omongan kita. Terkadang orang pasti mikirnya gitu ya, kenapa sih ini kok dia ngomong terus, padahal kan aku juga mau ngomong misalkan gitu. Jadi kita juga harus kasih ruang untuk orang-orang berbicara, jangan hanya kita aja berbicara gitu. Karena yang punya pendapat dan punya ide itu gak hanya kita, tapi orang lain mereka juga harus mengeluarkan ide mereka juga harus mengeluarkan pendapat mereka gitu. Yang namanya kita berkomunikasi nih, atau yang namanya diskusi, itu pasti semua harus berkomunikasi, nggak hanya kita aja yang berkomunikasi. Jadi gitu teman-teman. Dan yang keenam ini, mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi kenapa sih penting juga? Ya karena nggak mungkin dong kita selama berbicara dengan kita dalam keadaan emosi, kita dalam keadaan marah, itu nggak bagus ya. Karena kalau misalkan nih dalam komunikasi satu orang saja marah, itu semuanya akan emosi. Jadi gimana sih caranya biar bicara ini tuh dengan santai, berbicara ini tuh dengan enjoy seperti yang aku bilang tadi gitu ya, karena itu sangat penting gitu teman-teman. Jadi itu sangat penting kayak gitu teman-teman. Dan yang emosi ini kan kita nggak tahu nih, terkadang ada orang kita emosi, ada orang yang sabar, ada juga kita emosi, ada orang yang juga kita emosi. Jadi kita sebelum orang lain emosi, kita harus mengendalikan emosi kita. Jangan sampai berkomunikasi ini kita sebenarnya marah-marah. Dalam berkomunikasi ini kita sebenarnya dalam keadaan emosi, karena itu nggak bagus. Karena itu akan berakhir tidak baik. Karena kalau kita dalam keadaan emosi, itu akan dari perkelahian. Jadi akhirnya itu berkelahi. Yang awalnya tenang, yang awalnya santai, dan kita nggak bisa mengendalikan emosi, itu ujungnya kan berkelahi. Yaitu kenapa dalam berkomunikasi kita harus mengendalikan emosi. Jadi dalam berkomunikasi itu kita harus mengendalikan emosi. Kita jangan marah-marah juga, karena itu nggak baik. Dan yang terakhir nih teman-teman, ini ada mengutamakan etika. Mengutamakan etika itu menurut saya nih sangat penting, nggak hanya dalam komunikasi sih, dalam kegiatan apapun kita juga harus mengutamakan etika. Nggak mungkin dong setiap orang berbicara kita lewat gitu aja, kan itu nggak bagus gitu. Jadi etika itu sangat penting, gak hanya yang aku bilang tadi, gak hanya dalam berkomunikasi dan bekerja, dalam kegiatan apapun etika itu penting, karena etika itu adalah salah satu poin penting dalam diri kita. Karena kalau etika nggak bagus, itu otomatis kita tuh nggak bagus di mata orang. Misalkan ya kita lagi bekerja nih di toko, misalkan ada pelanggan datang,
ada pelanggan datang dengan baik-baik tapi etika kita nggak bagus. Nah, pelanggan ini tuh dia bakalan bicara dengan orang yang lainnya bahwa di toko ini nih orangnya nggak bagus, itu etikanya nggak bagus. Nah, yang dapat jelek itu nggak hanya dari kita sendiri tapi toko juga kayak gitu. Jadi ya itulah kenapa etika itu sangat penting. Kenapa etika itu sangat penting, ya itu tadi, karena yang jelek itu nggak hanya kita tapi sekeliling kita juga bisa kena imbasnya seperti itu. Jadi mungkin itu aja 7 cara berkomunikasi yang baik untuk teman-teman nih. Misalkan dalam berkomunikasi dan berbicara dengan orang itu mungkin kita harus sopan satu, atau apalagi nih berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus lebih menghargai. Kita juga harus lebih menghargai pendapat orang yang lebih tua. Kita juga harus menghargai pendapat teman-teman. Misalkan terkadang nih ada orang, misalkan orang berpendapat tapi dia nggak menghargai pendapat itu menurut aku nggak bagus, karena itu kita tanpa sengaja kita menyakiti hati orang gitu. Ya namanya omongan, ya namanya berkomunikasi pasti ada baik atau buruknya. Jadi komunikasi ini nggak hanya secara langsung bertatapan, tapi komunikasinya juga lewat internet, misalkan dari WhatsApp, Facebook, Instagram. Itu kita juga harus jaga omongan kita. Jadi atau mungkin kita berkomentar, misalkan ada orang nge-post foto ataupun apa, kalian berkomentar negatif, itu juga harus dijaga. Ya namanya omongan terkadang ada orang yang terima tapi ada juga orang yang sakit hati kayak gitu. Jadi komunikasi ini gak hanya tatap muka, gak hanya tapi yang lewat internet. Dan terkadang di internet itu banyak yang menyinggung nih tentang omongan kita. Apalagi namanya internet ya teman-teman, ya namanya internet, sekali aja nih kita ngomong salah, itu semuanya tahu. Sekali aja nih kita ngomong buruk, semua orang akan beranggapan bahwa dia itu buruk. Ya makanya itu kita harus menjaga omongan kita harus menjaga cara berkomunikasi kita. Intinya kita harus jaga sih omongan, karena omongan itu sangat penting. Karena terkadang ada orang yang tanpa sengaja sakit hati dengan omongan kita, dan itu akan berarti baik kayak gitu, karena mungkin suatu saat nanti dia akan berpikir gini, waktu itu kamu pernah berbicara jelek tentang aku, dan sekarang nanti aku bisa jelek, dan itu juga nggak bagus teman-teman. Ya itu tadi saya bilang, kita harus benar-benar menjaga omongan kita, menjaga cara berbicara kita, dan kita juga harus menghargai orang yang berbicara seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini dari sekian dari saya, presentasi yang saya berikan. Terima kasih, dan mohon maaf jika banyak perkataan yang terbelit ataupun perkataan yang kurang bagus. Saya benar-benar mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Jadi ya terima kasih teman-teman karena sudah mungkin mendengarkan. Dan untuk Bapak, mohon maaf sekali Bapak, mungkin presentasinya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.